Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan ini. Semoga yang mendengarkan tausiah ini mendapatkan pahala yang berupa berkah sehat, panjang umur, tenaga, waktu, dan yang terakhir adalah 6S, selalu sehat, semangat, sukses untuk sukses semuanya, amin. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan kebahagiaan pada hari ini, saya akan menyampaikan yaitu dengan tema air mata taubat, tangisan yang memadamkan api neraka. Sebuah tema yang mengajak kita untuk merenung bahwa di balik setetes air mata yang jatuh karena penyesalan dan keikhlasan tersimpan kekuatan besar yang mampu menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Air mata taubat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti hidupnya hati, tangisan yang lahir dari kesadaran akan dosa dan kerinduan untuk kembali kepada Allah. Inilah yang insya Allah menjadi sebab turunnya ampunan dan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menangis karena Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Mari kita lihat beberapa keutamaannya. Pertama, dinaungi di hari kiamat. Dalam hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Rasulullah menyebutkan, dan seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu meneteskan air matanya. Yang kedua adalah mata yang diharamkan dari neraka. Selain hadis di pembukaan tadi, ada hadis lain yang memperkuat 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang berjaga di jalan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu air mata yang memadamkan api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas setetes air mata karena takut kepada Allah dan setetes darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak semua tangisan bernilai di sisi Allah. Para ulama menjelaskan beberapa jenis tangisan yang terpuji. Tangisan karena takut kepada Allah, ini adalah tangisan yang paling utama. Menangis karena takut akan azab Allah, takut tidak diterima amalnya, takut mati dalam keadaan buruk, takut tidak bisa bertemu Allah dengan hati yang bersih. Tangisan karena menyesal atas dosa. Menangis karena teringat dosa-dosa yang telah dilakukan. Menangis karena menyesal telah menyia-nyiakan waktu dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah tangisan karena rindu kepada Allah. Para wali Allah menangis karena apa? Rindu bertemu dengannya. Tangisan saat membaca atau mendengar Al-Quran. Allah memuji orang-orang yang menangis saat mendengar ayat-ayatnya. Dan mereka tersungkur atas muka karena sambil menangis, dan Al-Quran itu menambah kekusukan mereka. Quran surat Al-Isra ayat 109. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita yang bertanya dalam hati, mengapa aku sulit menangis karena Allah? Mengapa mataku kering saat membaca Al-Quran atau sholat? Para ulama menjelaskan beberapa penyebabnya. Hati yang keras karena dosa. Terlalu banyak dosa yang membuat hati mengeras. Dan hati yang keras tidak bisa menitikkan air mata. Terlalu banyak tertawa dan bermain. Rasulullah bersabda, jangan banyak tertawa karena banyak tertawa adalah mematikan hati. Terlalu sibuk dengan dunia. Hati yang penuh dengan urusan dunia tidak punya ruang untuk merenungi akhirat. Jarang mengingat kematian dan akhirat. Lupa bahwa hidup ini sementara dan kita akan menghadap Allah. Perut terlalu kenyang, makan yang berlebihan membuat ibadah berat dan hati keras. Para salaf mengatakan lapar menghaluskan hati, kenyang mengeraskan.
Hadirin yang dirahmati Allah, berikut beberapa cara untuk melembutkan hati agar bisa menangis karena Allah, yaitu yang pertama, perbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian. Bayangkan saat nyawa dicabut, bayangkan saat dikuburkan sendirian, bayangkan saat menghadap Allah dengan semua dosa yang belum diampuni. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan sekedar membaca tetapi merenungi maknanya. Baca terjemahannya, rasakan ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat janji, berhenti di ayat yang menyejukkan hati. Kemudian sholat malam dalam kesendirian, keheningan malam saat semua orang tidur, berdirilah di hadapan Allah, bicara kepadanya, curhatkan semua keluh kesah, minta ampun atas semua dosa. Disitulah air mata lebih mudah mengalir. Kemudian mendengarkan ceramah dan nasihat, hati butuh dipukul dengan nasihat agar lembut. Dengarkanlah ceramah yang menyentuh hati, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kematian, dan kisah-kisah ajab dan nikmat kubur. Kemudian menyendiri dan bermuhasabah, luangkan waktu untuk menyendiri, matikan HP, jauhkan dari keramaian, lalu renungkan, sudah berapa lama aku hidup, berapa banyak dosa yang kulakukan, apa yang sudah kusiapkan untuk menghadap Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, air mata taubat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti hati yang masih hidup dan sadar akan kasih sayang Allah. Tangisan yang lahir dari penyesalan tulus mampu memadamkan api dosa, melembutkan hati yang keras, dan juga membuka kembali pintu rahmat yang tak pernah benar-benar tertutup. Maka jangan malu menangis di hadapan Allah. Karena apa? Karena bisa jadi itulah tangisan yang paling jujur yang pernah kita berikan. Selama air mata taubat masih mengalir, harapan belum mati, jalan pulang juga masih terbuka, dan api neraka tak berhak menyentuh hati yang sungguh ingin kembali. Tenang, Allah menerima asal kita mau jujur dan benar-benar pulang. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.